Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Ya, seperti biasanya kali ini kita akan membahas beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini tentunya. Jangan lupa teman-teman untuk tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tentunya. Yaitu pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu adalah Fermin Lopez buka suara soal transfer Chelsea, Barcelona selalu jadi prioritas utama tentunya. Itu pembahasan kita untuk hari ini juga. Dan semua yang saya sampaikan ya tentunya sebagai hiburan semata saja. Dari beberapa informasi berita olahraga yang beredar juga bahwa juga spekulasi transfer musim panas sempat menghubungkan Fermin Lopez dengan perpindahan menuju Chelsea. Gelandang yang berusia 21 tahun tersebut yaitu termasuk dalam bidang bidikan untuk The Blue yang sedang melakukan revitalisasi lini tengah mereka juga. Dan untuk Lopez sendiri akhirnya memberikan klarifikasi tegas mengenai rumor yang beredar dan dia menyatakan bahwa meninggalkan Barcelona tidak pernah terlintas dalam pikirannya sama sekali tentunya teman-teman. Dan bagi talenta muda juga yaitu pemuda asal Spanyol tersebut Camp Nou telah menjadi dari destinasi utama sejak memulai karirnya sendiri baik itu dalam dunia sepak bola juga. Dan Fermin sendiri menilai semua dari spekulasi tersebut dengan menegaskan bahwa cita-citanya tetap bersama Barcelona. Dari dedikasi Lopez sendiri terhadap Barcelona, Chelsea dikabarkan tertarik untuk merekrut Lopez untuk menyusun penampilan yang impresif bersama Barcelona pada musim lalu dan konsisten untuk performa lini tengah dan membuat namanya tercatat dalam daftar incaran The Blue tersebut. Meskipun demikian, Lopez memperjelas bahwa Barcelona tetap menjadi pilihan nomor satu. Menurutnya, klub tersebut sudah menjadi obsesi sejak masa kanak-kanak dan Barcelona selalu menjadi prioritas utama klub saya dan kini klub ini adalah impian yang saya miliki sejak kecil, ungkap Lopez. Dia menambahkan bahwa minat klub lain hanya sebatas pemanis, bukan motivasi untuk pergi. Untuk yang berikutnya adalah kontribusi yang sangat signifikan di bawah Hansi Flick. Menurut yaitu pada musim sebelumnya Lopez meraih sebuah kepercayaan penuh dari pelatih Hansi Flick sendiri. Dia tampil lebih dari 40 di seluruh kompetensi dan mendemonstrasikan kestabilan di zona tengah lapangan. Kehadirannya membawa variasi baru dalam skema perpindahan Barcelona untuk motivasi tinggi dan daya kreativitas membuat dia dengan cepat menjadi elemen krusial dalam tim sendiri. Dengan umur yang relatif muda, Lopez diproyeksi bakal menjadi fondasi utama Barcelona dalam mengejar trofi La Liga dan Liga Champions pada musim 2025-2026. Untuk yang berikutnya yaitu adalah konsentrasi menuju laga setelah jeda internasional. Barcelona tengah mempersiapkan diri untuk melanjutkan sebuah kompetensi domestik usai jeda internasional berakhir dan pertandingan kontra Valencia pada 14 September akan menjadi tantangan berikutnya yang harus dihadapi. Untuk Lopez bertekad mengamankan posisi sebagai striker di lini tengah skuad besutan Hansi Flick sendiri dan dia juga berkeinginan terus membangkitkan kemampuannya sebagai salah satu bakat muda terdepan dari Spanyol. Dan Barcelona dari kemajuan Lopez untuk melambangkan fase pergantian generasi yang sedang berlangsung, klub berharap dia dapat perkembangan menjadi figur sentral dan rencana jangka panjang mereka teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu kita akan membahas juga dan masuk ke dalam segmen hiburan untuk hari ini. Jika pembahasan ini menarik teman-teman, silakan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tentunya. Untuk pembahasan yang berikutnya yaitu adalah Anthony ungkap tolak klub
klub raksasa Liga Champions sebelum tinggalkan Manchester United tentunya. Dari beberapa berita olahraga yang beredar juga bahwa Antony resmi kembali ke Real Betis setelah menjalani masa peminjaman yang sukses di klub Spanyol itu. Kepindahannya dari Manchester United akhirnya terwujud pada hari terakhir bursa transfer pada musim panas. Pemain sayap Brazil itu sempat menghadapi kesulitan di Old Trafford sejak kedatangannya dari Ajax 3 tahun yang lalu. Namun performanya saat dipinjamkan ke Betis membuatnya ingin kembali secara permanen. Dari keputusan dari Antony sendiri tentunya yaitu adalah keputusan Antony kembali ke Betis ternyata bukan tanpa perkembangan besar dan ia bahkan menolak tawaran dari raksasa Liga Spanyol Bayern Munchen demi menghormati janji kepada klub Spanyol tersebut, dan kisah ini menyoroti betapa pentingnya komitmen dan rasa nyaman bagi sejumlah pemain di klub baru tersebut. Dan Antony juga menegaskan bahwa pemainnya merupakan keputusan dan Antony juga menegaskan bahwa pilihannya ini merupakan sebuah keputusan yang tepat bagi karirnya dan kehidupan pribadinya juga. Untuk Antony tolak Bayern Munchen demi Real Betis tentunya pembahasan yang menarik juga ya teman-teman. Dan sebelumnya sebelum resmi pindah, Antony dihubungi oleh Bayern Munchen yang ingin mendatangkannya meskipun tawaran gaji menarik, dan Antony tetap memilih untuk kembali ke Real Betis tentunya. Dan untuk pemain yang berusia 25 tahun itu sudah menetapkan hati untuk Betis jauh sebelum kontrak permanen disepakati, dan ia ingin menjaga komitmen yang telah diberikan kepada klub Andalusia tersebut. Saya berbicara dengan Bayern Munchen, saya tidak tahu apakah tawaran gaji sekitar 7 juta euro, tapi saya bilang saya sudah memberikan kata kepada Real Betis dan itu sudah 95% selesai. Jadi saya akan menghormati janji tersebut, kata Antony juga ujarnya sendiri tentunya ya teman-teman. Dan saya merasa tenang dengan keputusan ini, dan karena saya juga bahagia di sini. Lebih dari 5 tim menghubungi saya, ujar Antony tentunya. Untuk yang berikutnya ya teman-teman, untuk keluarga dari Antony menjadi faktor penting juga. Yaitu Antony telah mengungkapkan bahwa keluarganya juga mempengaruhi sebuah keputusan untuk kembali ke Real Betis, dan istrinya sudah lebih dahulu pindah ke Sevilla sebelum kepindahannya resmi terwujud. Pemain asal Brazil itu merasakan dukungan emosional yang sangat besar dari keluarga selama masa transisi tersebut, dan ia menilai faktor keluarga sangat penting untuk kenyamanannya di klub baru tersebut. Apa yang terjadi untuk hari ini beberapa momen yang penting dalam hidup saya. Ini sangat emosional dan saya belum pernah mengalaminya sebelumnya, ujar Antony. Keluarga saya sangat bahagia dan sangat sulit berada jauh dari mereka, dan sulit juga menjalani lebih dari 40 hari sendiri di hotel tentunya. Dan saya dan istri saya juga sudah di Sevilla, dan istri saya sudah di Sevilla menunggu. Jadi saya bingung pilihan pertama saya adalah Real Betis, ujar Antony juga ya teman-teman. Dan ini merupakan curhatan dari Antony juga. Dan untuk Antony sendiri yaitu nyaman di Betis ya tentunya. Dan Antony telah menegaskan bahwa Betis memberikan lingkungan yang membuatnya betah, dan ia menyukai atmosfer, cuaca, dan gaya hidup di kota Andalusia tersebut. Pemain sayap itu bahkan merasakan kehidupan di Sevilla mirip dengan suasana di Brazil. Hal itu membuatnya lebih mudah menyesuaikan diri dan fokus pada performa di lapangan. Menjadi pemain Real Betis juga berarti banyak bagi saya. Saya menyukai semuanya di sini. Ini sangat mirip dengan Brazil, orang-orangnya, cuacanya, makanannya, dan saya sangat menyukai paella, kata Antony sendiri.
Ya, untuk yang berikutnya adalah semua ini membuat saya lebih merasa diterima dan nyaman. Jadi saya sangat senang bisa kembali bersama jadi saya sangat senang ya tentunya, yaitu bisa bermain kembali tentunya bermain di sini, kata Anthony ya tentunya teman-teman. Dan untuk yang berikutnya untuk hari ini yaitu pembahasan yang berikutnya juga, yaitu adalah mantan dari striker Manchester United Sir Alex Ferguson nyaris balik ke Old Trafford di musim panas 2025 teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu dari informasi yang beredar juga bahwa ada manuver yang menarik dibuat dari Manchester United di bursa transfer pada musim panas 2025 ini. Setan Merah dilaporkan sempat mempertimbangkan untuk memulangkan sosok Danny Welbeck ke Old Trafford. Untuk di musim panas ini, Manchester United punya agenda untuk membeli striker baru. Ruben Amorim butuh mesin gol baru setelah performa Rasmus Højlund tergolong sangat mengecewakan. MU sebenarnya sempat dikaitkan dengan beberapa nama striker, namun pada musim akhir Manchester United memutuskan untuk merekrut Benjamin Sesko dari Leipzig tentunya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah striker yang sangat berpengalaman. Ruben Amorim mempertimbangkan secara serius untuk merekrut Welbeck setelah MU gagal mendapatkan jasa Lim Depan. Yaitu MU juga gagal mendapatkan jasa Liam Delap tentunya ya. Dan untuk si Welbeck sendiri di sini punya pengalaman yang kaya sebagai striker dan performanya bersama Brighton beberapa tahun terakhir juga tergolong oke ya tentunya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah ditolak Sir Jim Ratcliffe, yaitu menurut laporan dari Manchester United juga pada akhirnya batal untuk merekrut Welbeck karena keputusan Sir Jim. Dan CEO dari owner dari Manchester United ini menilai bahwa Welbeck tidak sejalan dengan visinya karena sang striker sudah berusia 35 tahun dan dinilai sedikit lagi akan habis ya. Dan untuk Sir Jim sendiri lebih membutuhkan sosok yang bisa jadi tulang punggung Manchester United untuk beberapa tahun ke depannya, dan itulah mengapa Welbeck tidak jadi direkrut Manchester United. Dan lepas Højlund tentunya, dan sesuai mendapatkan Sesko di musim panas ini, Manchester United juga memutuskan untuk melepaskan Højlund ke Napoli. Juara Serie A itu meminjamkan sang striker salah satu musim yang mereka wajib membelinya jika mereka lolos ke Liga Champions pada musim panas depan ya. Yaitu ya jika mereka lolos ke Liga Champions pada musim depan tentunya ya teman-teman ya. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini tentunya. Jika ada saya salah kata nantinya, saya mohon maaf saja. Anggaplah semua yang saya sampaikan merupakan sebuah hiburan semata saja. Ya, saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.